آله وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian tentang Tauhid dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah sebutkan tentang pentingnya belajar tauhid. Dan kita juga sudah sebutkan tentang makna tauhid. Dan sekarang kita akan membaca isi dari kitab ini, ayat-ayat dan hadis-hadis yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis alaihi rahmatullah, kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Aku. Ayat yang mulia ini, di sini penulis rahimahullah ta'ala membawakan sebagai pembuka kitab beliau, membawakan ayat yang mulia ini, ayat yang agung ini, yang di dalamnya itu terkandung penjelasan tentang hikmah penciptaan jin dan manusia, tentang jin dan manusia. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di sini apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah hanya kepada Aku. Melainkan agar supaya mereka itu beribadah hanya kepada Aku. Yang punya buku terjemahan itu yang saya baca, itu ayat-ayat dan hadisnya saja yang disebutkan oleh penulis, dan faedah-faedah ayatnya dan hadisnya, itu yang saya baca. Adapun selain itu dari penjelasan saya. Jadi yang saya baca itu dari ayat atau hadis yang disebutkan oleh penulis, dan faedah ayat dan faedah hadisnya yang disebutkan di dalam buku. Selain itu tidak ada dalam kitab. Tidak ada dalam kitab tersebut. Dan bisa dibaca-baca, gampang ya, bahasanya gampang. Penulis di sini, beliau menyebutkan ayat yang mulia ini, yang terkandung di dalamnya apa? Hikmah penciptaan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Aku. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan ibadah di sini, beribadah kepada Allah, sebagaimana kata sebagian ahli tafsir, yaitu apa? Mentauhidkanku. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan beribadah kepada Aku yaitu mentauhidkanku. Itu benar-benar seorang hamba dia hanya beribadah kepada Allah dengan ibadah yang semurni-murninya. Ibadah yang semurni-murninya, yang
di dalamnya jauh dari kesyirikan, jauh dari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi murni seorang beribadah hanya kepada Allah. Apapun bentuk ibadahnya, dia hanya peruntukan kepada siapa? Kepada Allah. Dan dia meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada selain Allah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini makna khususnya. Makna khusus ayat ini yaitu hikmah dari penciptaan jin dan manusia, yaitu agar supaya mereka hanya beribadah dengan ibadah yang jauh dari kesyirikan, yang jauh dari kesyirikan. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan ayat ini, kata beliau, wa ma'na al-ayah annahu khalaqal ibada liya'buduhu wahdahu la syarika lah, faman ata'ahu jazahu atammal jazaa wa man 'asahu 'adzabahu ashaddal 'adzab. Kata beliau, makna ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya agar supaya mereka beribadah hanya kepadanya tanpa ada sekutu dengan seorang pun. Tanpa ada sekutu dengan siapapun. Barang siapa yang taat kepadanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Dan barang siapa yang bermaksiat, maksudnya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang sebesar-besar. Itu makna ayat tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepada aku. Pokok ibadah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya ibadah atau semua ibadah tidak mungkin bernilai sebagai ibadah yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau seorang itu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu masih berbuat syirik kepada Allah, ya, amalan-amalan yang lain tidak berarti, tidak berharga, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau seorang masih berbuat syirik kepada Allah. Sehingga perintah dan hikmah penciptaan jin dan manusia agar supaya mereka beribadah hanya kepada Allah, itu pokoknya yaitu seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang selain Allah, bukan kepada jin-jin, bukan kepada malaikat, bukan kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang mati, kepada penunggu-penunggu gunung, penunggu-penunggu sungai, penunggu laut. Bukan. Seorang beribadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia jauhi segala bentuk kesyirikan. Segala bentuk kesyirikan. Jadi jelas ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka hanya beribadah kepada aku. Beribadah kepada aku maksudnya apa? Ibadah yang ikhlas, jauh dari kesyirikan. Jauh dari kesyirikan. Karena suatu ibadah tidak dinamakan ibadah kalau terdapat di dalamnya apa? Kesyirikan. Ya? Yang kita sudah jelaskan pelajaran yang sebelumnya, kitab Qawaidul Arba. Ya? Kitab Qawaidul Arba. Suatu ibadah tidak dinamakan apa? Ibadah kalau bercampur dengan apa? Dengan syirik. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat kalau apa? Hah? Tidak tanpa taharah. Tanpa taharah. Demikian. Dan taharah juga tidak dinamakan taharah jika seorang itu dalam keadaan atau dia ketika itu ada hadasnya. Ada hadas. Maka seorang yang dia beribadah kepada Allah kalau ada yang mengotorinya yaitu syirik, maka tidak bermanfaat. Tidak dikatakan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Dan ibadah yang sebenar-benarnya. Kita baca faedah-faedah yang disebutkan oleh penulis di sini. Kata beliau, ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa dipetik, ma yustafadu minal ayat. Faedah yang bisa dipetik dari ayat di atas. Kata beliau yang pertama, wujub ifradillahi bil ibadati ala jami'is thaqalain al-jinni wal ins. Wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah
atas semua as-tsaqalain, yaitu jin dan manusia. As-tsaqalain itu istilah untuk jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi wajibnya apa? Memurnikan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Wajib bagi setiap jin dan manusia mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mereka hanya beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebenar-benar. Ibadah yang jauh dari kesyirikan. Ya, illa liya'budun kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Aku. Itu ibadah yang apa? Ibadah yang murni, tidak disertai kesyirikan, dan seorang dia menjauhi kesyirikan. Seorang yang menjauhi kesyirikan. Sangat jelas. Kata beliau yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal ins. Penjelasan tentang hikmah penciptaan jin dan manusia. Tentang penciptaan jin dan manusia. Hikmahnya. Itu hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar supaya beribadah hanya kepadanya. Ya. Allah perintahkan jin dan manusia agar beribadah hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kepada syaitan. Bukan kepada jin-jin, kepada nabi, kepada rasul, kepada malaikat, kepada apa lagi? Nenek lampir. Ada nenek lampir di sini? Hah? Laut apa? Siapa? Nyanyi Roro Kidul. Ada di sini? Ada di apa? Pantai Minahaki kayaknya ya. Ada yang yakini seperti itu di sini? Alhamdulillah kalau tidak ada. Jadi Islam yang benar, Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang benar, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Itu ibadah yang jauh dari segala bentuk kesyirikan. Ibadah yang jauh dari segala bentuk kesyirikan, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Itu hikmah penciptaan jin dan manusia agar supaya seorang beribadah hanya kepada Allah, bukan justru dia menjadi budak selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang yang menjadi hamba Allah itu orang yang merdeka dengan semerdeka-merdekanya, ya. Merdeka dengan merdeka yang sebenar-benarnya. Merdeka dengan yang sebenar-benarnya. Adapun orang yang beribadah kepada selain Allah, di sini dia jelas-jelas diperbudak oleh orang yang dia sembah. Dia akan diperbudak. Dia akan diperbudak oleh mereka. Adapun orang yang menyembah hanya kepada Allah, justru dia merdeka. Karena ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Bukan kepada selainnya. Yang ketiga kata beliau sini, annal khaliq huwa alladhi yastahiqqu al-ibadah walladhi yastahiqqu al-ibadata duna ghairihi mimman la yakhluq fa bihadha radd ala ubadil asnam wa ghairiha. Kata beliau bahasanya sang pencipta yang menciptakan itu dialah yang berhak atas ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi, bukan selainnya dari yang tidak bisa menciptakan. Dari yang tidak bisa menciptakan. Perhatikan ayat yang mulia ini. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertama Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Allah menciptakan. Allah kabarkan kepada kita Allah menciptakan. Apa hikmahnya? Illa liya'budun. Agar supaya mereka itu beribadah kepada Aku. Artinya apa? Zat yang menciptakan seharusnya dia yang diibadahi. Seharusnya dia yang diibadahi, bukan sesuatu yang tidak bisa menciptakan. Kemudian kita beribadah kepadanya. Kita sembelih kambing untuk penghuni laut, untuk penghuni katanya Dewi Padi. Ada Dewi Padi di sini? Hah? Ada Dewi apa? Dewi Sri. Panggil Dewi Srinya. Dewi Sri, mana Dewi Srinya? Jin, syaitan. Ya.
mereka potongkan ayam putih, ayam apa lagi? Ayam hitam, ayam merah. Mana yang lebih mahal? Segala macam mereka buat seperti ini. Sehingga menjadi mahal kadang sebagian apa? Sebagian hewan jadi mahal gara-gara ada adat-adat seperti ini. Yang pada asalnya sama saja, gara-gara mereka sudah buat tradisi-tradisi seperti ini yang syirik, ayam putih yang seharusnya biasa saja menjadi apa? Menjadi mahal. Ayam putih ini, kata mereka. Ini bukan ayam biasa ini. Padahal sama saja. Justru sekarang banyak ayam putih ya. Ayam potong. Allah musta'an. Orang-orang di mana akal mereka seperti ini? Ya. Di mana akal mereka? Ditaruh di mana? Perhatikan, orang yang berbuat syirik, orang terjatuh kepada kesyirikan, dia akan terjatuh, akalnya itu akan rusak. Tidak bisa berpikir cerdas. Orang yang terjatuh kepada kesyirikan. Coba perhatikan, mereka ditipu oleh syaitan. Ditipu oleh syaitan, dicarikan warnanya harus seperti ini. Padahal betapa banyak warna ayam yang lebih bagus dan seterusnya. Cuma syaitan mau menghancurkan akal mereka sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih. Ya, oleh karena itu orang yang berbuat syirik pasti akalnya akan menjadi rusak. Yang seharusnya mereka bisa berpikir cerdas, kalau mereka pikir dengan pikiran yang sebaik-baiknya, mereka akan tinggalkan. Mereka akan tinggalkan. Mereka akan tinggalkan. Kata beliau di sini, dan ini itu ayat penjelasan tentang ayat tadi, itu terdapat bantahan kepada orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung-patung dan selainnya, menyembah apa saja, menyembah apa saja, yang mana mereka itu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa menciptakan, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Justru yang mereka ibadahi, yang mereka sembah, justru itu butuh pertolongan. Mereka butuh pertolongan. Kadang sebagian dari mereka tidak diketahui keadaannya. Apakah dia orang yang benar-benar beriman atau tidak? Kita juga tidak mengetahui orang-orang yang sudah meninggal dunia, apakah mereka sudah selamat. Kemudian kita agung-agungkan. Ya. Di masyarakat mereka agungkan orang-orang, sebagian orang diagungkan kuburannya. Kata mereka kalau kita berdoa langsung kepada Allah itu tidak afdol, tidak diterima. Harus kita agungkan penghuni kubur ini. Mereka ini adalah orang mulia, orang soleh, wali. Ya. Kalau mereka berdoa langsung diijabahi oleh Allah. Dari mana kalian tahu? Kalian sudah masuk dalam kuburan. Hah? Lihat dia berdoa di sana. Ya. Ini orang-orang ketika mereka tidak berpikir cerdas. Coba mereka berpikir cerdas. Mereka sudah meninggal dunia, keadaan mereka tidak seperti kita lagi. Ya. Mereka sudah mempertanggungjawabkan apa yang mereka sudah persembahkan ketika mereka di dunia. Ya. Keburukan mereka akan dapati kalau mereka berbuat buruk. Kebaikan mereka akan dapati kalau mereka berbuat baik. Itu ketika mereka di kuburan. Jadi kita tidak tahu apakah mereka sedang diadab di dalam atau tidak. Di kuburan tidak bermanfaat CCTV. CCTV biar ditaruh 10 sampai 1 juta di dalam tidak bermanfaat. Dan dari mana kalian tahu kalau mereka bisa berdoa kepada Allah? Mereka bisa memberikan manfaat kepada kita, orang-orang yang sudah mati itu. Namun perhatikan, akal-akal mereka sudah dirusak sama kesyirikan. Akibat kesyirikan, akal mereka tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Sehingga yang seperti ini mereka tidak bisa lagi. Pokoknya yang penting ini sudah tradisi, selesai. Itu saya jawabannya. Tidak ada jawaban lain kalau mereka katakan pokoknya ini tradisi, tidak bisa diganggu gugat. Ya. Tidak bisa diganggu gugat. Jadi tidak lagi bisa berpikir cerdas. Padahal kalau mereka mau benar-benar mencari kebenaran, mau berpikir dengan pikiran yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada mereka. Berikan hidayah kepada mereka. Namun karena kesyirikan dan mereka fanatik buta seperti ini, sehingga itu yang terjadi. Sehingga itu yang terjadi. Yang keempat kata beliau sini, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi
wa hajatil khalqi ilaih li'annahu huwal khaliq wa hum makhluqun. Penjelasan tentang maha kaya Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya, dan butuhnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Sedangkan mereka lah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah tidak butuh kepada kita. Ya. Allah tidak butuh kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan Allah Maha sempurna. Allah menciptakan kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada kita. Namun dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahuinya. Hikmah yang Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahuinya. Dan di antaranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar supaya kita beribadah kepadanya, taat kepadanya. Kata beliau di sini yang kelima, itsbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu. Penetapan sifat hikmah pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu. Maksudnya apa? Penjelasan tentang ini. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ya, perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ya, perbuatan-perbuatan Allah itu memiliki apa? Memiliki hikmah-hikmah. Baik itu kita ketahui ataupun tidak. Ya, karena pasti memiliki hikmah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa tujuan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia yaitu agar supaya mereka beribadah kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Jadi apa saja dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu ahlu sunnah wal jamaah menetapkan memiliki hikmah. Ya, baik itu kita sudah ketahui ataupun belum. Tapi mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sesuatu, berbuat sesuatu itu memiliki hikmah. Kita sudah selesai ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kata beliau, wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus di setiap umat itu seorang rasul agar supaya mereka menyerukan u'budullaha wajtanibut taghut. Itu beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Seruan para rasul tersebut kepada umatnya yaitu apa? Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah semua sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini sangat jelas. Penulis mau membawakan ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka membawa satu misi yang sama. Satu misi yang sama yaitu membawa dakwah tauhid. Dakwah yang mengajak semua umat. Jadi masing-masing nabi dan rasul yang diutus kepada umat tersebut itu sama seruannya, yaitu agar supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Sebagaimana nanti akan disebutkan di sini. Jadi sangat jelas ya. Sangat jelas Allah katakan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat itu seorang rasul di setiap umat. Apa isinya? Seruan mereka, dakwah mereka, ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar supaya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang mulia ini sangat jelas. Misi para nabi dan rasul sama. Inti dakwah mereka sama.
inti dakwah mereka itu sama, yaitu tauhid. Dakwah kepada tauhid, dakwah kepada pemurnian akidah yang lurus. Kenapa? Karena asalnya manusia itu mengakui bahwasanya menciptakan mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Oleh karena itu, sejak zaman Adam alaihissalam itu, kemudian anak cucu keturunannya sampai 1000 tahun, itu tidak ada namanya kesyirikan. Tidak ada namanya apa? Kesyirikan. Tidak ada namanya kesyirikan. Sebagaimana kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwasanya selama 10 abad lamanya itu manusia dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada namanya rasul yang diutus. Tidak ada namanya rasul yang diutus sejak Nabi Adam dan keturunannya sampai nanti masuk zamannya Nabi Nuh. Ya, memasuki zamannya Nabi Nuh itu baru kesyirikan muncul. Baru kesyirikan muncul sebagaimana pernah kita singgung. Jadi jelas asalnya manusia mereka itu beriman Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dan bahkan awalnya mereka beribadah hanya kepada Allah. Kemudian setelah itu barulah mulai muncul penyimpangan di tengah umat. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diutuslah para rasul. Oleh rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam, dan disusul oleh rasul-rasul setelahnya. Yang inti dakwah mereka sama, yaitu dakwah agar supaya manusia, umat manusia kembali mereka hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kata beliau di sini, ma yustafadu minal ayah, faedah yang bisa dipetik dari ayat di atas. Yang pertama kata beliau, annal hikmata min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhid wan nahi 'anil syirk. Wan nahi 'anil syirk. Bahwasanya hikmah dari pengutusan para rasul yaitu berdakwah kepada tauhid. Itu dakwah kepada tauhid dan larangan dari kesyirikan. Hikmah dakwah, ya. Hikmah dari pengutusan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat ini seorang rasul. Apa yang mereka dakwakan? An i'budullaha wajtanibut taghut. Agar supaya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, menjauhi semua sembahan selain Allah. Ya, jadi sangat jelas bahwasanya inti dari apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu agar supaya umat ini beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Menjauhi kesyirikan. Itu inti dakwah mereka. Sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara rasul yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada perbedaannya. Tidak ada perbedaannya. Mereka berbeda dari sisi apa? Syariat-syariat, tata cara ibadah. Ya, itu saja mereka berbeda. Dari sisi tata cara ibadah. Rasul yang satu kadang berbeda dengan rasul yang lain. Begitu juga dalam sebagian hukum-hukum. Dalam sebagian apa? Hukum-hukum. Dalam sebagian hukum-hukum. Itu saja. Adapun dalam masalah tauhid itu sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Kata beliau di sini yang kedua, anna dinal anbiya wahid
wa huwa ikhlasul ibadati lillah wa tarku syirk wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Kata beliau bahwasanya agama para nabi itu satu. Agama para nabi itu apa? Satu. Yaitu mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu agama mereka. Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Sekalipun syariat-syariat mereka itu berbeda. Ya. Syariat-syariat mereka apa? Berbeda. Tidak sama. Oleh karena itu, misalnya di zaman sebelum Nabi Musa itu para nabi dan rasul belum ada kewajiban berjihad. Ya, para rasul belum ada kewajiban berjihad, maksudnya melawan apa? Melawan orang yang mengingkarinya, orang yang kafir kepada mereka. Tidak ada perintah untuk berjihad. Mereka hanya diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran, jihad dengan ilmu saja. Para nabi dan rasul sebelum Nabi Musa hanya jihad dengan ilmu. Adapun jihad dengan pedang melawan orang-orang yang mengingkari itu tidak ada. Itu belum disyariatkan. Nanti di zaman Nabi Musa baru ada namanya syariat berjihad. Itu jelas ya, bahwasanya syariat para rasul itu kadang berbeda sesuai dengan hikmah di setiap zaman yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang pantas atau syariat apa yang pantas di zaman tersebut. Adapun masalah tauhid sama. Ya. Masalah tauhid dan meninggalkan kesyirikan semuanya sama. Semuanya dari nabi yang pertama, rasul yang pertama, semuanya mereka sama mengajak agar supaya semua umat itu beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Apapun bentuknya tanpa terkecuali. Harus ditinggalkan yang namanya kesyirikan. Jadi jelas ya, para nabi dan rasul. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dakwah beliau dakwah kepada tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya agar supaya apa? Agar supaya itu hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qul innama umirtu an a'budallah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, qul, katakanlah wahai Muhammad, innama umirtu an a'budallah. Sesungguhnya aku diperintahkan agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wala usyrik bihi syai'a. Dan agar supaya saya tidak berbuat syirik kepadanya. Kemudian yang ketiga, kata penulis di sini, anna risalata ammat kullal umam wa qamatil hujjatu ala kullil ibad. Kata beliau bahwasanya risalah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mencakup dan meliputi semua umat. Ya. Semua umat. Risalah yang dibawa oleh para rasul itu mencakup semua umat. Umum, ya. Umum bagi semua umat. Kata beliau, wa qamatil hujjatu ala kullil ibad. Dan hujjah itu telah tegak atas para hamba. Maksudnya apa? Dengan diutusnya para rasul. Diutusnya para rasul yang berdakwah. Ya. Berdakwah mengajarkan umat tauhid. Kemudian murid-murid mereka ya yang kemudian melanjutkan dakwah tersebut sampaikan kepada manusia. Itu namanya hujjah. Namanya hujjah kepada umat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul. Kemudian yang keempat, kata beliau di sini, idhamu sya'ni tauhid wa annahu wajibun ala jami'il umam
wa annahu wajibun ala jami'il umam. Kata beliau di sini, besarnya atau agungnya perkara tauhid. Perkara tauhid. Agungnya perkara tauhid. Dan bahasanya tauhid tersebut itu wajib atas setiap umat. Wajib atas setiap umat. Jelas ya? Masalah tauhid itu wajib atas setiap umat. Wajib atas setiap apa? Umat berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Di setiap umat Allah Subhanahu wa taala telah utus kepada mereka seorang rasul yang mengajak umat tersebut agar supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Artinya apa? Tauhid itu merupakan kewajiban yang sama atas setiap umat. Tidak ada perbedaan. Ya. Oleh karena itu tidak ada namanya misalnya syirik boleh di zaman Nabi Musa kemudian di zaman sini terlarang. Ya. Atau terlarang misalnya di zaman Nabi Musa kemudian boleh di zaman sekarang. Tidak ada seperti itu. Namanya syirik tetap syirik selama-lamanya. Syirik selama-lamanya. Tidak ada perbedaan antara seorang rasul dan rasul yang lainnya. Sama isinya. Ya, sama isinya. Tidak boleh seorang itu dia melakukan suatu kesyirikan. Suatu kesyirikan. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam itu lebih terperinci lagi, dirinci, ya, dijelaskan lagi tentang kesyirikan, jenis-jenis syirik dijelaskan dengan rinci oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Karena beliau diutus untuk menjelaskan tentang Al-Quran, menjelaskan agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jenis-jenis dan gambaran-gambaran tentang kesyirikan itu lebih jelas lagi di zaman ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus. Sehingga tidak ada lagi hujjah bagi orang-orang yang berbuat syirik. Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskannya. Beliau telah membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kelima, di sini kata beliau, fa fil ayati ma fi la ilaha illallah min an-nafi wal itsbat. Fadallat ala annahu la yastaqimu at-tauhid illa bihima jami'an wa anna an-nafya al-mahdh laysa bitauhid wal itsbat al-mahdh laysa bitauhid. Perhatikan ucapan yang ini, yang terakhir. Kata beliau, di dalam ayat yang mulia ini, ayat yang tadi kita baca, itu di situ terkandung di dalamnya bahwasanya apa? Di dalam kalimat atau makna terkandung di dalamnya tentang makna la ilaha illallah. Bahwasanya makna la ilaha illallah itu apa? Terkandung di dalamnya apa? An-nafi dan isbat. An-nafi wal isbat. Ini kita sudah jelaskan dahulu ya, pelajaran yang lalu. Apa itu nafi? Hah? Hah? Beda kenapa? Hah? Hah? Itu apa? Peniadaan kesembahan. Apa peniadaan sembahan? Hah? Nah, jadi an-nafi itu maksudnya apa? Maksudnya yaitu seorang dia menafikan, ya, dia menafikan segala bentuk sembahan selain Allah. Bahwa sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan yang batil, ya, sembahan yang batil, tidak berhak untuk diibadah. Itu maksud dari an-nafi, ya. Itu maksud dari an-nafi. Wal itsbat, dan itsbat itu apa? Penetapan. Penetapan apa di sini? Penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan itu kandungan dari la ilaha illallah. Ya. Kandungan dari la ilaha illallah itu yaitu an-nafi dan al-itsbat. Nafi itu menafikan, menolak segala bentuk yang disembah selain Allah
bahwasanya mereka itu tidak berhak diibadahi sekalipun mereka diibadahi. Ya. Banyak tuhan-tuhan selain Allah. Banyak tuhan-tuhan selain Allah. Ya. Banyak tuhan-tuhan selain Allah yang disembah. Namun tuhan-tuhan tersebut sekalipun banyak, apa? Mereka adalah tuhan-tuhan yang batin. Tuhan-tuhan yang apa? Yang batin tidak berhak untuk diibadahi sekalipun mereka disembah. Ya. Ada yang menyembah malaikat, mereka menjadikan malaikat sebagai Tuhan. Ya. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang-orang soleh, menyembah jin. Bahkan ada yang menyembah apa? Hewan, menyembah sapi, kambing, kuda, monyet. Monyet disembah. Di India sana segala bentuk hewan disembah. Itu di India. Ya, di India itu segala bentuk hewan kayaknya hampir disembah semua. Nah, sapi saja yang kita makan mereka sembah. Ya, sehingga kadang kalau sebagian mereka yang orang India itu, kalau sapinya lewat di warung-warung mereka, teman cerita, kalau sapinya lewat di depan warung, mereka tidak berani usir, biarkan. Jadi sapinya mau makan apa saja di warung situ, dibiarkan. Tuhan. Ya. Lihat, kesyirikan apa? Membuat apa? Orang bodoh. Kesyirikan membuat orang bodoh. Akal tidak bisa lagi berpikir dengan baik. Akal tidak bisa lagi berpikir dengan baik. Sampai hewan saja yang seperti itu, mereka beribadah kepadanya, mengagungkannya sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan-Tuhan mereka. Jadi apa? Dalam ayat tersebut terkandung makna la ilaha illallah, yaitu terdapat di dalamnya an-nafi dan isbat. Ya, an-nafi dan isbat, yaitu penafian. Ya. Penafian dan penetapan. Itu apa? U'budullaha wajtanibu at-taghut. Digandengkan. Tidak cukup Allah perintahkan apa? U'budullah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Tapi apa? Wajtanibu at-taghut. Jauhi segala bentuk kesyirikan, segala bentuk yang disembah selain Allah. Artinya apa? Dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, makna la ilaha illallah itu harus terkandung tadi dua perkara. Harus seorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia yang berhak untuk diibadahi, ini isbat namanya. Kemudian kita menafikan, menolak segala bentuk sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ayat tersebut menunjukkan bahwasanya tauhid itu tidak mungkin bisa lurus, ya, tidak mungkin bisa tegak kecuali dengan kedua-duanya. Itu apa? An-nafi dan itsbat. Jadi tauhid harus terpenuhi tadi dua perkara. Harus an-nafi dan apa? Itsbat. Tidak cukup seorang dia menafikan saja atau dia mengisbat. Menafikan dia katakan, oh iya, semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak benar. Itu namanya menafikan. Tapi dia tidak mengisbat. Dia tidak tetapkan siapa yang berhak untuk diibadahi. Dia tidak tetapkan siapa yang berhak untuk diibadahi. Maka seperti ini tidak benar. Begitu juga sebaliknya. Seorang dia katakan, saya tetapkan Allah yang berhak untuk diibadahi. Namun yang lain juga boleh. Yang lain boleh kita datang situ sembelihkan kambing, sembelihkan sapi, sembelihkan kerbau, boleh. Tidak masalah. Tapi dia tahu, dia yakini Allah juga apa? Allah yang berhak diibadahi. Dia tahu, dia yakini. Cuman dia tidak apa? Dia tidak menolak segala bentuk yang disembah selain Allah. Ini tidak bermanfaat tauhid. Tidak bermanfaat tauhid. Jadi la ilaha illallah, tauhid harus terpenuhi tadi an-nafi dan itsbat. Kata beliau di sini apa? Wa anna an-nafi al-mahd laisa bitauhid. Dan bahasanya nafi murni. Nafi yang murni saja, nafi saja itu tidak dinamakan tauhid. Begitu juga sebaliknya, wal itsbat al-mahd laisa bitauhid. Mengitsbat saja tidak dinamakan tauhid. Artinya apa? Harus terpenuhi kedua-duanya. Itsbat dan an-nafi. Itsbat menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, dan an-nafi yaitu seorang dia menolak dan menafikan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah, apapun bentuknya. Itu baru seorang dinamakan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak cukup seorang dia katakan saya beribadah hanya kepada Allah. Saya salat ikhlas karena Allah. Saya puasa karena Allah. Saya haji karena Allah. Allah perintahkan. Saya karena Allah. Dari mana kalian mengatakan saya syirik? Kita katakan apa? Benar, kalian mengatakan dan kalian itu beribadah hanya kepada Allah. Benar. Namun kalian tidak menafikan sembahan selain Allah. Kalian masih berdoa kepada orang mati. Masih membuat sembahan-sembahan kepada para penjaga gunung. Gunung apa di sini? Ada gunung Merapi di sini? Hah? Di sini tidak ada gunung yang dikeramatkan? Tidak ada. Gunung apa? Ada yang keramatkan? Gunung Keramat. Ya. Demikian. Gunung Boba. Ya. Artinya apa? Jika mereka masih seperti ini modelnya, sekalipun mereka beribadah kepada Allah, mereka katakan kami memberikan ibadah hanya kepada Allah, namun justru mereka apa? Tidak menafikan sembahan selain Allah. Artinya mereka belum bertauhid dengan benar. La ilaha illallah. La ilaha illallah yaitu apa? Ketika seorang dia menafikan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. La ilaha. Ya. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi. Itulah ilaha. Illallah, kecuali Allah, maksudnya kecuali Allah yang berhak untuk diibadahi. Kecuali Allah yang berhak untuk kita sembah, untuk kita berikan ibadah. Harus terpenuhi dua tadi. Harus terpenuhi apa? Dua tadi. Jangan seorang itu dia katakan sudah rajin sholat dari kiai di sini, kemudian dia pimpin pengiriman telur maleo di Batu Isan. Kemudian masyarakat ikut-ikutan di situ, nonton. Tidak boleh menonton seperti ini, haram hukumnya. Menonton adegan-adegan kesyirikan haram hukumnya. Ya. Menonton melihat sesuatu yang haram, apalagi yang syirik lebih besar lagi haramnya. Kita menyaksikan sesuatu yang syirik. Boleh kita menyaksikan, yang penting apa? Boleh apa syaratnya? Abu Adam. Boleh kita menyaksikan, yang penting apa syaratnya? Jangan mengikuti, tidak cukup yang mengikuti. Ambil telurnya kasih picak. Nah, harus diingkari. Ya. Atau minimal kita katakan ini tidak boleh. Itu kalau kita hadir. Jadi apa? Tidak boleh kita hadir. Kapan kita hadir? Kita diwajibkan harus mengingkari. Tidak boleh kita duduk-duduk situ lihat mereka begini. Nah, praktek kesyirikan. Jadi harus kita jauhi. Kalau kita tidak bisa mengingkari dengan terang-terangan, maka kita jauhi. Tidak boleh kita ikut di situ. Kapan kita hadir harus kita mengingkarinya. Karena itu jelas-jelas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita katakan itu kesyirikan. Yang penting berani, siap. Siap di apa? Ditendang atau dimasukkan di laut itu. Masukkan di kuala orang bilang. Demikian ya. Jadi hati-hati. Masih banyak ada sebagai alhamdulillah kita di daerah sini itu praktek-praktek kesyirikan tidak terlalu banyak. Tidak seperti di daerah-daerah lain yang praktek-praktek kesyirikannya begitu banyak di masyarakat. Namun kita alhamdulillah di daerah kita, daerah Banggai secara umum itu tidak terlalu banyak. Ya. Ada, namun tidak begitu banyak seperti daerah-daerah lainnya. Jadi alhamdulillah kita sudah baca 2 ayat di sini dari kitab ini. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Jangan terlalu banyak ya.